Halunya Demokrat dan AHY, gak cukup Gibran, muncul Raffi dan Agnes. Boleh dibilang Partai Demokrat kini menjadi salah satu partai yang tidak punya taring lagi untuk bisa menggigit lawan-lawannya. Tentu bukan tanpa sebab menyematkan partai yang berlambang Mercy itu demikian. Pasalnya, narasi-narasi yang terus mereka produksi akhir-akhir ini tak lain dan tak bukan kebanyakan halu yang dibubuhi dengan adanya gosip-gosip murahan. Mulai dari menyebut sang ketua umum yang sekarang katanya akan dikudeta, bahkan sang pelaku yang dituduhkan berasal dari luar. Padahal ketika banyaknya anggota yang mungkin ada di bawahnya sudah tidak sejalan lagi dengan sang ketua umum. Baiknya dirinya harus mulai menyadari apa yang menjadi titik lemah kepemimpinannya. Jalur khusus yang didapatkan karena sang bapak adalah mantan pendiri Demokrat, tak butuh waktu lama menyulapnya bisa duduk di kursi sang ketua umum. Meskipun syarat minimal untuk menjadi ketua umum boleh dikorting masa keanggotaannya yang mengharuskan 5 tahun, karena lagi-lagi pengaruh sang bapak yang begitu kuatnya. Halu yang kedua, saat merasa terlalu yakin menang di Pilkada DKI Jakarta yang seyogyanya dilakukan di tahun 2022. Terus berupaya lewat fraksi mereka yang ada di Senayan sana terus mencoba untuk melakukan revisi UU Pemilu supaya gol. Dimana jika akhirnya batal maka pemilu kada DKI akan tetap dilakukan di tahun 2024. Tapi yang paling untung sebenarnya di sini karena akan berlama-lama memimpin di DKI Jakarta adalah Anies. Karena akan ada perpanjangan masa gubernurnya di DKI sebanyak 2 tahun lagi. Sehingga boleh dikatakan DKI akan terus dipimpin oleh sosok yang kebanyakan olah kata ketimbang olah kota DKI. Kembali ke sikap Demokrat yang menuduh ini adalah permainan orang pusat, sehingga revisi UU Pemilu akhirnya tidak dilanjutkan. Dengan batalnya revisi tersebut, maka akan semakin menjegal AHY untuk bisa bersaing baik di tingkat DKI ataupun di tingkat pemilihan presiden. Menuduh dan membawa-bawa anak presiden, Gibran Rakabuming yang akan sukses melenggang di DKI Jakarta. Timingnya seakan sangat tepat, 4 tahun memimpin di Solo, maka Pilgub DKI 2024, Gibran punya modal yang besar untuk bisa menang di DKI Jakarta. Sementara AHY akan jauh merasa sangat tertinggal, boro-boro mau langsung mencoba Pilpres, Pilgub aja belum mampu menang. Sementara Gibran Slow Basur punya modal yang juga akan sangat besar di Pilpres 2029 jika dia akhirnya bisa terpilih di Pilgub DKI 2024. Itu bicara andai-andai, persis seperti apa yang dilakukan oleh Demokrat dan AHY kini, di mana dengan hitung-hitungan jika revisi UU Pilkada gol, maka Pilkada DKI 2022 akan jadi dilaksanakan. AHY besar harapan akan menang di sana. Kemudian dengan durasi 2 tahun kepemimpinan di DKI, maka untuk melenggang ke Pilpres sudah di depan mata. Seolah ingin mengulang atau meniru kisah Jokowi yang sukses dulu di DKI baru ke Istana Merdeka, ingin semua bisa terjadi dengan instan. Persis dirinya kini menjadi ketum Demokrat. Tapi sayang perjuangan untuk masuk di Pilkada baik di tahun 2022 ataupun di tahun 2024, AHY dan Demokrat harus bersaing lagi dengan nama-nama baru yang masih muda, punya prestasi yang sangat gemilang, bisa mencapai sukses di puncak karirnya sekarang ini, itu berkat kerja keras dan dimulai dari bawah. Raffi Ahmad dan Agnes Monica kini dilirik oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan bukan hanya Partai PKB saja, ada sejumlah partai juga yang sudah mulai melirik-lirik dua artis atau aktor tersebut untuk bisa dipersiapkan bersaing di pemilu kada DKI Jakarta. Maka perjuangan Demokrat dan AHY boleh dibilang kian makin berat. Pasalnya tak cukup lagi mengandalkan soal kegantengan, apalagi soal muda belia. Modal yang sangat sering digembar-gemborkan di Pilkada 2017 lalu, namun sayang harus gugur di putaran pertama Pilkada waktu itu. Sebab jika seandainya Raffi maju, tentu AHY lewat dibuatnya, khususnya soal kegantengan apalagi masalah pengalaman dan prestasi. Kemanakah Demokrat? Kemanakah AHY? Apakah sang ketua akan diganti jika rancangan-rancangan mereka selama ini seluruhnya gagal dan tidak ada yang mencapai atau memperoleh yang namanya kemenangan? Calonkan AHY gak masalah, sekarang Demokrat curiga Jokowi mau Gibran nyago.
Partai Demokrat mempertanyakan langkah pemerintah yang mengubah sikap dari mendukung menjadi menolak pembahasan RUU Pemilu. Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan mencurigai langkah tersebut diambil karena Presiden Jokowi ingin menyiapkan putranya Gibran untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022, kata Irwan. Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan? Katanya, Demokrat saat ini sedang dilanda masalah karena isu kudeta untuk melengsarkan AHY dari kursi ketua umum. Artinya, partai ini tidak begitu solid dan sedang goyah akibat adanya ketidakpuasan terhadap AHY yang diangkat sebagai ketum, secara tidak fair atau dipaksakan menurut sebagian kader. Harusnya Demokrat fokus aja selesaikan masalah internal partai ketimbang sibuk mengurusi masalah orang lain. Bicara soal Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo, kemungkinan besar akan mencalonkan diri sebagai cagup DKI atau bahkan RI 1, tergantung kinerja dan situasi politik. Tak mungkin hanya stop di kursi wali kota. Masalahnya Demokrat kebablasan atau bahkan sedikit kelewatan kalau mengaitkan Pilkada 2024 dengan keinginan Jokowi agar Gibran nantinya bisa calonkan diri di Pilkada DKI. Demokrat sepertinya tidak pernah ngaca dan so benar. Sewaktu Pilkada DKI 2017, Demokrat langsung mengusung anak SBY sebagai calon gubernur DKI. Pengalaman politik nihil, baru aja lepas dari militer, langsung dengan tak tahu malunya diusung sebagai calon gubernur ibu kota pula. Apakah ibu kota itu ajang permainan, sehingga AHY yang tidak punya track record apapun harus dipaksa jadi gubernur? Bukankah ini yang harus dicurigai? Kenapa AHY ngotot diusung sebagai calon gubernur ibu kota? Dan yang lebih lucunya lagi, kalau menurut pengakuan sebagian kader senior, kenapa AHY ngotot diangkat sebagai ketua umum partai? Dari sini, mari kita simpulkan, siapa yang lebih berambisi dan terlihat sangat bernafsu? AHY dulu langsung tumbang di putaran pertama Pilkada DKI, sekarang jadi ketum Demokrat. Itu pun ada sebagian kader yang merasa ini dipaksakan. Bahasa kasarnya, AHY masih belum layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin partai aja masih belum lulus, apalagi mau jadi pemimpin negara, ini masih terlalu jauh. Dengan kondisi partai yang sebenarnya sudah jeblok, masih sempat-sempatnya mereka bicara soal kecurigaan terhadap RUU Pemilu. Kalau Demokrat ini ibarat rumah panggung, kakinya sudah lapuk dimakan serangga. Kalau tidak diperbaiki, mungkin bakal ambruk. Tapi dia malah melihat masalah tetangga dan sibuk komentar di sana. Ngapain sibuk komentari urusan orang? Setelah gagal hembuskan isu kudeta, sekarang mau main curiga-curigaan. Arahnya ke Jokowi pula. Saat isu kudeta, AHY tembakan bola panas ke Jokowi lewat surat. Sayangnya Jokowi terlalu pintar sehingga tidak merespon. Sekarang Jokowi diseret lagi dengan asumsi kecurigaan akan siapkan Gibran sebagai calon gubernur DKI. Bilang aja iri deh, AHY sampai saat ini belum menunjukkan prestasi yang gemilang. Belum punya kemenangan dalam pilkada. Sedangkan Gibran menang di Pilkada Solo dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Menang telak, kalau AHY dulu kalah telak. Kalaupun Gibran nanti mau calonkan diri sebagai calon gubernur DKI, Demokrat mau apa? Kalau misalnya Gibran menang Pilkada DKI, Demokrat bisa apa? Bahkan nanti misalnya Gibran dipercaya rakyat jadi presiden, Demokrat bisa apa? Paling hanya bisa prihatin. Apalagi kalau nanti AHY tidak kunjung mendapat dukungan dari masyarakat, iri pasti bertumpuk jadi satu. Kalau nanti Pilkada DKI jadi digelar tahun 2022 dan Gibran tiba-tiba loncat dan nyalon, Demokrat mau apa? Semua di tangan rakyat. Gibran bisa meroket karir politiknya atau malah nyungsep, semua ada di tangan rakyat. Apakah mau memilihnya atau tidak? Karir Gibran sepertinya cerah, apalagi kalau dia berhasil buktikan kinerjanya di Solo. Sedangkan AHY gini-gini aja, stagnan. Nasib, bagaimana menurut Anda?